Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Bransyah. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan mengampu urgensi MPD. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pokok-pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian korupsi. Yang kedua ada penyebab korupsi, yang ketiga dampak korupsi, yang keempat ada bentuk korupsi, yang keempat ada nilai dan prinsip anti korupsi, yang keenam ada strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan yang terakhir tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal pertama adalah sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua ada gaya hidup yang konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Kedua ada faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadi korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mulai ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping terhadap aturan lain. Dan ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang akan mudah melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Selanjutnya dampak korupsi. Dampak yang pertama ada hutang negara semakin meningkat. Yang kedua tidak ada motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang keempat perilaku korupsi yang tertanam pada anak di bawah umur. Yang kelima angka kemiskinan semakin meluas. Dan yang terakhir ketimpangan pembangunan. Selanjutnya ada 7 bentuk korupsi. Bentuk yang pertama yaitu merugikan keuangan negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ketiga penyalahgunaan kekuasaan, pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, atau surat atau dokumen yang diperlukan. Yang keempat ada pemerasan, PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Yang kelima perbuatan curang, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam ada benturan pengadaan barang dan jasa. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Selanjutnya ada gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Selanjutnya ada nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Dengan prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama yaitu perbaikan sistem. Banyak sistem di Indonesia yang memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK menerima laporan LHKPN atau lembaga harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Selanjutnya, strategi represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, penerimaan laporan pengaduan masyarakat, yang kedua, melakukan penyelidikan, yang ketiga, penyidikan, yang keempat, penuntutan, dan yang kelima, eksekusi. Selanjutnya ada strategi edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak di usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Selanjutnya tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua ada penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Dan yang ketiga ada menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.